What's up guys, my name is Dian Ekanugraha and I'm content creator. Kembali lagi di channel saya, Dian Ekanugraha. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya, Mas Andi dan Mas Anto. Mereka adalah seorang wirausahawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tentang mengenai perspektif bisnis dalam kacamata pelaku bisnis. Nah, oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, apa sih bisnis menurut mereka ini. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari Mas Andi. Mas Andi, dari kacamata dari perspektifnya Mas Andi gitu, sebagai pelaku bisnis, menurut Mas Andi bisnis itu apa sih? Bisnis kalau menurut saya sesuatu yang harus dibangun. Ya. Jadi mulai membangun pasarnya, membangun manajemennya, karena itu namanya bisnis. Oke. Kita sama bisnisan. Ya. Bisnisan itu cuman misalnya kamu ada barang dari sana, Ya. dijual ke sini, itu namanya bisnisan. Oke. Tanpa harus membangun bisnis, brand image dan lain-lain, itu tanpa memikirkan hal seperti itu namanya bisnisan. Kalau bisnis saya ya harus sampai dengan memikirkan konsepnya, manajemen orangnya, SDM-nya, pemasaran dan lain-lain, itu namanya membangun bisnis. Tapi kalau cuman membangun Itu namanya bisnisan ya? Saya itu namanya bisnisan. Kalau dari Mas Anto sendiri ya, bisnis itu gimana? Kalau menurut saya itu bisnis itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Wah, Nah, kalau nggak menguntungkan itu biasanya hobi, ya kan? bukan bisnis ya? Bukan bisnis. Iya. Kalau kamu berani bisnis ya harus untung. Harus untung Kalau ya? nggak, Iya benar ya. Setuju saya sebetulnya itu ya. Kalau namanya bisnis itu harus untung ya. Gitu. Sesuatu yang harus untung. Nah, benar. Tujuan dari sebuah bisnis itu apa sih sebetulnya? Yang pertama bahagia. Oke. Endingnya itu harus bahagia. Iya. Kalau kedua ketiga ya ada aset, Iya. ya kan? Harus semakin tahun ke depan itu harus nambah gitu. Ya, artinya berkesinambungan ya. Iya. Gitu. Betul, betul. Gitu. Jadi keberhasilan bisnis atau duit dan lain-lain itu hanya alat ya. Oh, gitu. Tujuannya tetap kebahagiaan. Iya, iya. Berarti kita setuju ya bahwa goal dari bisnis adalah kita membuat kita bahagia ya gitu. Sekarang percuma sih Kalau mas. kita membuat bahagia, Iya, Kita kamu sambil santai punya lah. aset Oke. banyak, sibuk atau gimana? Betul. Kamu punya uang tapi terbebani lah, itu bukan ending dari bisnis. Iya, Itu kamu dikerjain gitu. bisnis berarti Jadi ya. kalau kita bisnis harusnya kita tambah santai ya. Iya. Ya gitu. Kan Gimana? seperti saya bilang Betul. kan, semakin nganggur semakin produktif. Oke, Jadi oke. harus gimana caranya kita bisa nganggur. Iya, iya, iya. Caranya nganggur ya kita harus membangun bisnis kita sebaik mungkin. Mhm. Kita harus menata manajemennya, SDM-nya, Betul. Sebentar. dan lain-lain. Itu kan tujuannya biar kita bisa nganggur. Iya, iya. Kalau Iya. kita semakin banyak bisa nganggur, semakin banyak bermanfaat, Betul. terus semakin banyak bisa bahagia. Iya. Kalau kita masih sibuk ya, berarti kita masih OTW. Masih OTW. Betul, betul. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjutkan dah. Menurut Mas Anto ganti baju? Iya, tadi kan habis nganu motor mas, Oh, jadi iya. kotor banget ya. Sebentar ya, Iya. nggak apa-apa ya. betul. Jadi Mas Anto ini juga selain berbisnis dia juga hobi ngetrail trabas ya, Mas Anto, ya. Gitu. Buat hobi. Buat hobi supaya nggak cuma melulu kerja ya, tapi Betul. Refresh. buat refreshing juga. Kita lanjutkan ke bahasan kita. Nah, menurut kalian nih, bisnis itu passion, hobi atau apa sih sebetulnya? Menurut saya bisnisnya alat. Nah, gitu ya. Jadi nggak harus sesuai dengan passionnya kan di pencapaian. Oh, oke. Misalnya ya, istri saya itu takut kucing. Iya, Tapi sekarang saya punya pet shop, ya lumayan iya. yang di Banjar. Hmm. Saya itu belum pernah makan ikan sedikit dari Oke. muntah. Iya, iya. Tapi saya jualan pakan ikan Hmm. puluhan ton per bulan. Iya, iya. Dan saya juga punya kolam ikan. Hmm. Kan bukan passion saya sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya, passion iya. saya di duitnya. Setelah duitnya, duit untuk mencapai kebahagiaannya orang. Betul, betul.
Tapi kan orang lain bisa punya versi yang lain. Iya, kalau Mas Ya. versinya Mas Anto itu. Hampir-hampir mirip lah ya Mas. Jadi nggak semua orang yang passionnya ini harus bisnis di ini kan, nggak semuanya seperti Bener. itu. Ya intinya hampir sama lah. Iya. Jadi passion tuh nomor 2, yang penting itu tadi ya, untung ya. Untung. Gitu. Namanya bisnis Kembali itu harus Berarti untung ya. passionnya di Di mana ada untung, passion pasti cocok gitu lah ya. Soalnya banyak juga loh misalnya saya kok misalnya ketemu yang passionnya sama, misalnya di bisnis pet shop, Bener. saya ada orang yang passionnya kucing, Betul. tapi mereka belum tentu berhasil bisnis. Iya, nggak hoki. Walaupun dia passionnya di situ. Betul. Orang yang passionnya di motor ya, Iya. dia belum tentu berhasil Untuk pas usaha di bisnis motor ya. Gitu. orang ini terlalu menjiwai. Luar biasa sekali. Menurut kalian tuh modal itu utama nggak sih dalam sebuah bisnis itu? Menurut saya modal utamanya ya niat dan mentalnya. Menurut saya itu sih. Terus tadi komitmen fair gitu. Iya. Modal utamanya menurut saya itu duit penting tapi bukan segalanya. Oke. Gitu. Terus kalau mau memulai bisnis, kalau menurut saya sih jangan terlalu mikir kayak orang pintar. Modal. Ya. Jangan Iya, terlalu mikir kayak orang pintar, semuanya Detail banget. dihitung-hitung tulis banget kelamaan. Terus nanti nggak jadi, biasanya Betul. nggak jalan. Betul. Biasanya nanti perencanaannya 2 tahun, terus persiapan setahun, Prakteknya bisnisnya malah. jalannya setengah tahun gugur. Malah nggak jadi ya. Iya. Biasanya gitu, jadi perencanaannya 2 tahun, persiapan 1 tahun, menjalankan bisnis setengah tahun, mbak. Betul. Jadi kalau awal ya beres lah, Hmm. jangan terlalu banyak mikir kayak orang pintar. Betul. Ya, nanti di perjalanannya kan pasti banyak ketemu kendala. Iya. Kendala ya Sambil kita belajar. evaluasi, kita pelajari, belajar. Ini kendalanya ini kita evaluasi, terus kita antisipasi ke depannya seperti apa, terus nanti mebel kita. Jangan terlalu kayak orang pintar. Nah, jadi begini, saya memang saya juga seorang pekerja ya. Saya seorang pekerja dan saat ini saya lagi mencoba untuk seperti kalian, ingin terjun untuk di dunia bisnis, gitu. Apa namanya? Saya juga masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya juga banyak belajar dari kalian punya. Biasanya kalian juga tadinya seorang pekerja, terus kemudian beralih ke dunia usaha. Nah, dari situ itu yang memotivasi saya. Kenapa sih saya riset dari pekerjaan saya dan saya pengen apa namanya mengawali sebuah usaha. Nah, ketakutan itu pasti ada ya dalam diri saya ya. Nanti usaha saya gimana lah, nanti terus kedepannya gimana lah gitu loh. Ya makanya dari sini saya banyak belajar dari kalian. Bagaimana sih untuk mengawali sebuah usaha. Memang saya melihat kalian sekarang sudah jadi ya, tapi mungkin awal-awal ya kan saya nggak tahu dalam perjalanan kalian seperti apa ya kan gitu. Apakah makanya saya tadi tanya apakah modal itu menjadi suatu hal yang paling utama dalam sebuah bisnis. Terus apakah kalian mempunyai planning untuk itu gitu loh. Dan kalian juga tadi sudah menyampaikan bahwasanya ini bisnis ini bukan passion saya duitnya itu tadi. Kalau ada untung ya berarti itu passion saya di situ, betul kan gitu loh. Dalam perspektif pandangan saya itu namanya usaha ya nggak perlu besar dulu, tapi kita ukur dulu kemampuan kita seberapa sih. Walaupun kita punya modal banyak, tapi kita juga belum tahu apakah kita bisa melakukan itu gitu dengan putaran duit itu. Kenapa kita nggak mencoba mengukur ya dari yang kecil gitu dulu gitu loh. Oh kalau ini saya bisa dengan yang ini, baru kita tambahkan lagi walaupun kita sekarang, bisa. sekarang gini, jadi menyarankan ke orang, saya misalnya yang sering ngobrol sama saya kan diskusi mau usaha ayam Iya. gitu. Dia punya uang banyak, Iya. tapi saya sarankan kamu coba sedikit dulu, duitnya simpan dulu aja. Nanti kalau misalnya sudah kamu udah bisa melewati, udah bisa mempelajari, kira-kira udah mampu, baru tambahin modal. Jadi jangan langsung pergi. Kalau saya dulu kan karena adanya itu, adanya segitu, jadi memulai dari yang kecil. Jadi nantinya dalam bisnis juga nanti banyak sekali biaya belajar. Oh iya benar, biaya belajar itu ya. Jadi kalau misalnya nyemplung kalau langsung banyak, misalnya usaha apapun lah, mau HP, kontor atau ayam dan lain, biaya belajarnya itu banyak. Jadi kalau kita memulai dari sesuatu yang terlalu besar, sementara skill kita, mental kita sama jam terbang kita belum siap, itu terlalu tinggi biaya. Betul. Misalnya kita muterin modal 20 juta, nanti ada biaya belajarnya mungkin 10 juta.
dibohongin orang atau yang lain atau barangnya rusak atau hangus atau udah mulai nggak resiko lah itu Pak. Resikonya jadi biaya belajarnya separuhnya 20 juta mungkin 10 juta buat biaya belajar. Berarti memang bisnis itu ada biaya belajarnya juga ya? Ada. Kalau menurut Mas Anto gimana? Iya. Kalau ini kan saya mengomentari statement jenengan mau usaha kan gitu kan. Kalau menurut saya langkah pertamanya tentukan dulu usaha apa yang akan kamu jalani. Ya. Udah, terus modal nggak usah harus banyak itu kan enggak. Sudah dijalani aja dulu. Terus kamu nggak boleh mikir lain-lain dulu. Artinya fokus gini, fokus aja dulu. Meskipun apa namanya ya, dalam bisnis kan ada planning pertama, planning kedua, planning gitu ya. Tapi sebenarnya itu ketika kamu punya skill kok bukan satu bidang itu, nanti malah jadi runyam caranya. Dia harus fokus. Dia fokus di bisnisnya ya. Walaupun masih kecil tetap harus fokus. Jadi biaya sebetulnya kalau tadi bilang ya Mas Andi bilang bahasanya ada biaya belajar ya. Nah biaya belajar itu nantinya itu yang akan mengasah insting bisnis kita. Mungkin seperti itu ya. Jadi insting itu kan kalau menurut saya sih lahir dari jam terbang. Jadi semakin jam terbang kita tinggi, insting kita itu semakin besar. Nah itu kalau misalnya pas belajarnya itu kan langsung besar, misalnya kita duit pensiunan itu 200 juta misalnya kita investasikan untuk bisnis langsung sekaligus. Nanti biaya belajarnya terlalu tinggi sementara insting kita belum betul. Masih gampang dibohongi sama orang, masih belum misalnya ketemu si A, kalau instingnya udah terasa, ini kan instingnya terasa. Nah itu kalau belajarnya langsung duit gede. Nanti pas selesai belajar pas duitnya udah habis. Jadi memang bisnis itu butuh proses ya Mas, bukan instan ya. Ada yang namanya instan aja juga enggak ya. Jadi ada yang namanya biaya belajar segala macam ya kan. Oke. Kayak saya dulu ya, saya yang bisnis pertama saya kan di dunia peternakan. Saya udah pengalaman di dunia peternakan apa? Kirain saya udah mahir ya. Iya, betul. Tapi ternyata masih ketipu sana sini. Masih ada ketemu misalnya saya belum tahu kalau si A ternyata di depan manis ternyata di belakang. Itu saya belum paham, insting saya belum terlalu terasa. Tapi kalau sekarang saya ketemu 10 orang ya. Mungkin 8 orang saya salah menilai. Terus tambah ke sini mungkin 5 orang saya salah menilai. Kalau sekarang ya mungkin dari 10 orang mungkin 1 orang saya masih salah menilai. Nah, ini pertanyaan buat terbang itu. Betul. Ini salah satu pertanyaan saya. Ini apa namanya? Ya kebanyakan juga orang dari orang yang mau mengawali sebuah usaha, mengawali sebuah bisnis gitu ya. Terkadang dia punya ketakutan ya. Punya ketakutan bahwasanya nanti jualan saya lah. Nanti apa namanya bisnis saya bisa berkembang nggak ya? Nanti jangan-jangan saya buka nanti nggak laku dan segala macam. Ya pikiran-pikiran itulah gitu. Nah, menurut pengalaman kalian seperti apa sih ketika kalian mengawali sebuah? Kalau menurut aku satu pertama kan yakin dulu. Kalau kamu mau mengawali usaha, katakan usaha A, antara yakin sama ragu-ragu nih lebih banyak ragu-ragunya, ya mending jangan dikerjakan. Gitu. Berarti harus yakin ya. Yakin. Loh sekarang percuma kamu mau menjalankan padahal kamu takut ini nggak berkembang, ini nggak laku, ini gimana loh? Kamu sudah takut itu dulu, ragu-ragu ya percuma. Betul. Jadi harus yakin ya, apapun harus yakin. Iya, betul. Intinya yakin, yang penting lakukan saja ya, gitu. Terus saya nambahi itu loh, yang tadi kan ditambahi Mas Andi itu belajar, perlu belajar. Kalau menurut saya tak tambahi lagi itu jangan baperan. Oh iya. Ya, itu loh. Kamu ketemu dengan si A, kamu ditipu sama itu, terus kamu bawa perasaan, oh lah aku nggak mau ini lagi. Nanti terus memandang semua orang seperti yang itu ya. Susah. Harusnya kamu bisa ramah sama lain itu benar-benar orang baik, karena kamu sudah trauma baper sama orang itu, akhirnya rugi buat kamu. Iya, jangan baper. Nah, luar biasa sekali ngobrol kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan tetap lanjut ngobrol lagi di
sesi yang lain ya. Untuk sesi yang ini kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita masih akan ngobrol lagi seputar bisnis bersama mereka. Jadi buat teman-teman yang akan mengawali sebuah bisnis, kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih kiat-kiat untuk memulai bisnis, terus apa aja sih strateginya gitu. Jadi saksikan terus video saya akan masih membahas tentang bisnis ke depannya gitu bersama teman-teman saya di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.